fucker is a gold miner. These bags are full of gold. Get down on your knees. Get down on your knees, Grandpa! Thanks for the gold. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, BDM. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum alur cerita film berjudul Sisu tahun 2022. Film ini sendiri menceritakan tentang seorang kakek tua yang berusaha untuk mengamankan emasnya dari tentara Nazi. Si kakek pun mau tidak mau harus membantai seluruh anggota Nazi tersebut. Bagaimana keseruan filmnya? Kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Berlatar pada tahun 1944 yang dimana pasukan Nazi sedang menguasai negara Finlandia dan membakar seluruh warga di sana. Tidak terima akan hal itu, Finlandia dan Uni Soviet memutuskan bekerja sama untuk melawan para tentara Nazi. Kemudian kisah akan berfokus kepada kakek tua yang sedang mencari emas di wilayah tersebut. Tak lama kemudian, si kakek menemukan secuil emas yang menandakan masih ada emas di daerah sana. Senang mendapat secuil emas tersebut, sang kakek langsung berteriak layaknya Genji. Setelah itu, sang kakek terus mencari emas di dekat sana dan benar saja dirinya mendapat batu emas yang sangat besar. Malam harinya, si kakek berniat untuk menjual emasnya, yang tak lama kemudian dia melihat banyaknya pesawat Nazi yang melewati dirinya. Keesokan harinya, si kakek langsung bersiap untuk pergi ke toko emas terdekat. Bertepatan dengan itu, para tentara Nazi sedang patroli di wilayah sana. Dan benar saja, si kakek berpapasan dengan mereka dan si kakek melewati mereka tanpa mengucapkan punten-punten acan. Si kakek pun mau ditembak oleh tentara Nazi, tapi sang sersan yang bernama Bruno Heldorf, kita panggil saja Bruno, melarang tentara itu karena di belakang sana masih ada tentara Nazi yang tertinggal. Selama perjalanan, si kakek melihat mayat-mayat tentara Finlandia yang bergelantungan. Yang tak lama setelah itu, si kakek melihat tentara Nazi. Tentara Nazi itu pun menyuruh si kakek untuk turun dari kudanya. Dan tentara itu langsung melakukan pemeriksaan. Betapa bungahnya mereka ketika melihat banyak sekali emas di tas milik si kakek. Tentara Nazi itu akan membawa emas tersebut dan membunuh si kakek. Tapi si kakek langsung melawan mereka dengan sangat brutal. Mendengar suara tembakan dari belakang, Bruno langsung menuju ke sumber suara. Akan tetapi, dirinya dikagetkan dengan tentara Nazi yang sudah tewas mengenaskan. Kemudian, Bruno menemukan batu emas milik si kakek, yang dimana Bruno berniat untuk mengambil seluruh emas tersebut. Kembali ke si kakek, dia mendengar ada suara kendaraan di belakangnya. Dan benar saja, kendaraan yang dimaksud adalah tank milik tentara Nazi yang langsung menembak si kakek. Si kakek pun berhasil selamat dari mereka. Akan tetapi, kuda milik si kakek menginjak ranjau yang menyebabkan kudanya hancur dan emas berserakan di mana-mana. Si kakek langsung memasukkan semua emas yang berserakan. Akan tetapi, tepat di depan dirinya ada tentara Nazi yang akan menembak dirinya. Bruno menyerang tentara itu dan membiarkan si kakek memasukkan seluruh emas-emasnya supaya mereka tidak capek-capek memasukkan seluruh emas tersebut. Menyadari dirinya akan ditembak, si kakek langsung mengambil sebuah batu dan melemparkan batu itu ke ranjau di depannya yang bertujuan menutupi pandangan para tentara Nazi.
Melihat si kakek tidak ada di sana, Bruno menyuruh tentara magang untuk mencari si kakek yang tak lama kemudian. How many mines did we bury here? All of them. Ya, ternyata si kakek masih ada di dekat sana. Tidak mau dirinya tewas, Bruno menunjuk 2 orang tentara magang lagi dan menyuruh mereka untuk berlari dari 2 sisi. Baru saja berlari beberapa meter, 2 tentara itu menginjak ranjau. Setelah itu, Bruno menyuruh tangan kanannya, kita sebut saja Ubed, untuk membawa 2 tahanan wanita untuk memimpin jalan. Melihat situasi sudah aman, Bruno berjalan ke depan dan menemukan kalung milik si kakek. Bruno langsung menanyakan tentang kalung tersebut ke markas pusat, dan markas pusat memberitahu mereka bahwa kalung tersebut adalah kalung milik tentara pasukan khusus negara Finlandia yang bernama Atami Korpi, di mana ia adalah komando Finlandia yang paling ditakuti di seluruh pasukannya. Dan Atami Korpi pernah berjuang melawan lebih dari 300 orang tentara Rusia hanya seorang diri, dan orang Rusia memberinya julukan sebagai Kochai, atau kita terjemahkan adalah sang abadi. Tidak percaya akan hal itu, Bruno akan terus memburu Atami sampai ia bisa merebut emasnya dan langsung pergi ke negaranya. Beralih ke Atami, dia menemukan sebuah mobil yang sudah terbakar yang di dalamnya ada tentara Nazi yang sudah tutung. Atami memutuskan untuk istirahat sejenak di sana, yang dimana setelah itu Atami mendengar ada suara kendaraan dan suara anjing milik tentara Nazi. Atami langsung masuk ke kolong salah satu mobil tentara Nazi. Ia pun merusak ruang bahan bakar yang bertujuan untuk mengalihkan indera penciuman anjing pelacak. Mengetahui ada bahan bakar berceceran, salah satu tentara Nazi berteriak untuk menyuruh mobil yang di depannya berhenti. Atami pun langsung pergi ke arah sungai yang dimana tentara Nazi menembaki dirinya dan melepaskan anjing pelacak. Tanpa basa-basi, Atami langsung membakar dirinya sendiri dan menjatuhkan dirinya ke sungai. Melihat ada darah muncul dari dalam air, Bruno menyuruh 3 tentara magang lagi untuk mengambil emas milik Atami. Salah satu dari mereka pun langsung turun dari perahu untuk mencari Atami. Tanpa dia ketahui, Atami tiba-tiba ada di belakang dirinya dan membunuh tentara tersebut. 2 orang tentara yang masih berada di perahu pun mulai ketakutan ketika melihat darah keluar dari dalam air. Dan Bruno terus menyuruh tentara tersebut untuk menyusul temannya. Karena Bruno terkenal kejam dan tidak punya belas kasihan, salah satu dari mereka pun langsung turun menyusul temannya, dan benar saja tentara itu tidak kembali ke permukaan karena takut tentara yang masih ada di perahu mencoba kabur ke daratan. Melihat itu, Bruno menyuruh Ubed untuk menembak tentara tersebut. Atami pun langsung beranjak ke daratan dan si Ubed langsung berjalan ke tank untuk menembaki Atami. Lagi-lagi Atami berhasil kabur dari mereka. Bruno melihat anjing milik Atami dan ia mempunyai ide untuk menemukan Atami. Sore menjelang malam, Atami telah sampai di mana lokasi emas terdekat dan ia melihat bahwa kota itu telah hangus terbakar. Atami pun berniat untuk bermalam di salah satu pom bensin di sana, yang tak lama kemudian ia mendengar ada suara anjing kesayangannya. Ia pun langsung keluar untuk menjumpai anjing kesayangannya, dan ketika Atami tersadar, ia akan digantung oleh Bruno. Melihat Atami tidak bergerak, Bruno memberikan satu batu emas ke Atami dan Bruno beranjak pergi dari sana. Singkat cerita, ketika siang hari, para tentara Nazi sedang menuju ke lokasi penjemputan. Akan tetapi, jalan yang akan mereka lalui terhalangi oleh pesawat, dan sang pilot pun sudah tewas terikat. Ubed mengenali tali tersebut yang dimana ia gunakan untuk mengikat Atami tadi malam. Shin pun flashback ke kemarin malam ketika Bruno dan Ubed pergi dari tempat Atami digantung, yang dimana Atami menancapkan luka tembakan di kakinya ke salah satu paku di tiang tersebut, dan itulah yang membuat dirinya selamat. Pagi harinya, Atami terkena efek angin dari pesawat Nazi yang membuat Atami berhasil melepaskan ikatannya. Melihat Atami masih hidup, salah satu dari tentara Nazi pun menghampiri Atami dan disuruh untuk membunuh Atami beserta anjingnya. Ketika akan menembak, Atami langsung menembakkan tentara tersebut. Mendengar masih ada suara anjing, tentara itu pun terus menyuruh temannya. Karena tidak ada respon, ia pun langsung menghampiri temannya. Dan tiba-tiba Atami sudah berada di belakang dirinya. Atami berniat untuk menyerah, akan tetapi ia teringat bahwa dirinya adalah sang legenda, yang dimana ia pun mengurungkan niatnya. Atami pun mengikat tentara Nazi yang masih hidup, dan ia mencoba mengobati lukanya di depan tentara tersebut, yang dimana itu membuat tentara Nazi kesang tiis.
Lalu setelah itu, Atami dan tentara itu pun langsung menerbangkan pesawatnya untuk menyusul Bruno dan tentara lain. Kembali ke Bruno, dia mulai ketakutan ketika mendengar Ubed mengakui itu tali miliknya. Dan Bruno menyuruh para anggota Naji untuk segera pergi dari sana. Di truk para tawanan wanita, salah satu dari mereka menceritakan asal-usul Atami yang dimana tentara Naji tidak percaya ucapan wanita tersebut. Tak lama berselang, salah satu dari tentara itu pun tiba-tiba tumbang yang dimana ia langsung mengecek keluar dan ya, datanglah Atami yang langsung memberikan senjata ke semua tawanan wanita. Para tentara Naji itu pun tidak menyadari bahwa ada Atami di salah satu truk mereka. Dan sang supir mendengar ada suara aneh di atas truknya. Atami pun berhasil membajak satu truk milik tentara Naji dan Atami menyuruh tawanan wanita untuk menginjak rem secara mendadak. Atami pun langsung naik ke atas tank untuk melawan Bruno dan mengambil emas miliknya. Para tawanan wanita menyusul truk yang ada di depannya untuk membantai para tentara Naji yang sedang mabuk. Melihat para tentara Naji sudah tewas, Atami pun langsung berusaha masuk ke dalam tank. Bruno menyuruh Ubed untuk keluar dari tank dan menyuruh supir untuk menginjak rem secara mendadak, yang hal itu membuat Atami terjatuh ke bawah. Ubed pun langsung keluar dari tank dan menembak Atami karena tidak auto aim. Peluru yang Ubed lepaskan pun terbuang sia-sia. Tiba-tiba Atami sudah berada di belakang Ubed dan menarik Ubed keluar dari tank untuk bertarung 1 lawan 1. Atami berhasil membuat Ubed tidak berdaya. Ketika akan membunuh Ubed, tiba-tiba datang tentara Naji yang menggunakan motor dan Atami cuma memperlihatkan kapaknya yang dimana para tentara itu pun langsung kabur. Atami langsung menyusul yang sedang menuju ke titik penjemputan. Tak lama setelah Atami pergi, tiba-tiba Ubed melihat seluruh tawanan wanita membawa senjata. Beralih ke Bruno, dia telah sampai di titik penjemputan. Di sini kita melihat betapa licik dan kejamnya Bruno yang langsung menembak tentaranya tanpa alasan yang jelas. Ketika mereka akan melakukan take off, tiba-tiba datang Atami yang langsung menembak pesawat mereka. Tidak mau perjuangannya sia-sia, Atami menggunakan kapaknya kemudian disangkutkan ke pesawat tersebut. Dan Bruno pun mengira bahwa Atami masih berada di bawah. Tak lama setelah itu, Bruno melihat ada kapak milik Atami. Atami pun langsung naik ke dalam pesawat dan Bruno menyimpan pistol miliknya untuk bertarung secara jantan. Inilah sang abadi sesungguhnya. Walaupun sudah dibuat tidak berdaya oleh Bruno, Atami masih mampu untuk bangkit kembali. Bruno mengambil salah satu tali pengikat untuk memukul Atami. Ketika Atami sudah tidak berdaya, ia melihat adanya bom nuklir dan Atami langsung menahan tali itu dan mengikatkan tali itu ke bom nuklir. Tanpa pikir panjang, Atami langsung menjatuhkan bom tersebut. Atami berhasil melawan seluruh anggota Naji dan tak lama setelah itu ia menyadari bahwa pesawatnya melambat. Atami pun langsung mengecek keadaan pilot yang ternyata pilotnya sudah tewas karena bekas tembakan yang Atami lepaskan. Atami bersiap diri untuk menghadapi benturan dan dikira sudah tewas, lagi-lagi Atami berhasil selamat dari kecelakaan tersebut. Keesokan harinya, Atami pergi ke pusat kota untuk menjual emas-emasnya. Dua penjaga cuma bisa melihat Atami masuk ke dalam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di dalam bank, semua orang memberikan jalan kepada Atami. Atami pun mengeluarkan seluruh emas-emasnya dan menyuruh kasir untuk menggantikan emas tersebut dengan uang yang sangat banyak. Scene beralih ke perbatasan Finlandia. Mereka melihat tank milik tentara Naji yang dimana di tank itu ada Ubed yang sudah terikat, disusul oleh para tawanan wanita yang keluar dari tank tersebut. Dan film pun tamat. Mungkin segitu aja aku melalui cerita kali ini. Semoga kalian bisa terhibur dengan channel gua. Jangan lupa tulis di kolom komentar kekurangan konten gua apa aja biar gua bisa memperbaiki kekurangan tersebut. Terima kasih yang sudah menonton. Gua Bayu, see you next time.